Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Modesta Sangga Bantari, kemudian Crescencia Alma Isabella, beserta Angelic Emily Hiu akan membahas tentang nilai norma dan adat kebiasaan. Untuk mempersingkat waktu, Emily akan menjelaskan terlebih dahulu. Hakikat nilai. Kebudayaan adalah perilaku yang dipelajari secara sosial dan ditransmisikan dalam bentuk ide, norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan. Pengertian nilai. Nilai adalah ide-ide tentang apa yang baik, benar, dan adil. Nilai-nilai yang berbeda antara kelompok-kelompok dalam suatu budaya atau yang berbeda budaya. Nilai sebagai salah satu unsur dasar pembentukan orientasi budaya. Nilai dapat menjelaskan untuk apa sesuatu itu kita lakukan. Hal ini karena nilai cenderung menjadi dasar bagi semua keputusan yang kita buat. Nilai merupakan dasar bagi kita untuk menilai tindakan kita sendiri terhadap orang lain. Tipe-tipe nilai. Yang pertama, nilai-nilai pribadi. Pada umumnya, nilai pribadi berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap objektif seperti keinginan untuk menghindari rasa sakit fisik atau untuk mencari kesenangan. Jenis nilai personal, subjektif antara lain nilai etika atau moral, ajaran atau ideologi, agama politik, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai estetika. Nilai-nilai pribadi terbentuk selama individu berada pada 3 periode. Pada 3 periode penting kehidupan yaitu 1. Periode sejak lahir sampai 7 tahun. 2. Pemodelan periode antara usia 8 sampai 13 tahun. Yang ketiga, periode sosialisasi antara 13 sampai 21 tahun. 2. Nilai-nilai keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Dalam keluarga ada bapak, ibu, anak-anak yang masing-masing memainkan peran mereka untuk saling membagi kasih sayang dan memberikan perlindungan sosial, psikologis, dan ekonomi. Inilah nilai-nilai keluarga, maka semua orang tua dalam keluarga merupakan model peran bagi anak-anak mereka. Yang ketiga, nilai-nilai material. Nilai-nilai material juga didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menempatkan harta dan akuisisi harta sebagai pusat perhatian dalam kehidupan seseorang. Nilai-nilai ini membuat manusia melihat harta sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan. Norma. Norma adalah cara yang dapat diterima dan diharapkan bagi semua orang agar dapat berperilaku dalam situasi sosial tertentu. Dalam kamus, norma berarti yang pertama sebagai standar atau model perilaku dalam pergaulan sosial yang diakui sebagai norma otoritatif. Yang kedua, prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman, pembimbing perilaku atau tindakan yang benar dan dengan tindakan tersebut dapat mengikat perilaku para anggota kelompok. Norma adalah seperangkat standar bagi pengembangan dan pencapaian rata-rata sebuah perilaku dan tindakan tertentu. Pola atau sifat khas yang dipakai sebagai identifikasi perilaku kelompok sosial. Definisi keilmuan menyatakan norma adalah pedoman resmi bagi perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut dianggap benar, normal, atau salah abnormal dalam kelompok atau unit sosial tertentu. 4 tipe norma. Yang pertama adalah folkways atau sering disebut sebagai kebiasaan masyarakat, merupakan standar perilaku yang disetujui secara sosial meskipun tidak signifikan secara moral. Folkways adalah norma untuk perilaku sehari-hari yang orang ikuti secara tradisi atau kenyamanan. Contohnya, di Amerika jika seorang kedengaran mengunyah makanan di meja makan, maka dia dianggap melanggar folkways. Hal ini karena sesuai dengan budaya setempat, setiap orang harus tenang di meja makan. Namun jika folkways ini dilanggar, maka tidak ada konsekuensi moral atau hukum. Yang kedua adalah mores. Mores dalam bahasa Indonesia kita sering mengartikannya sebagai adat istiadat, berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berartikan tata krama atau moral. Contohnya yaitu ada orang yang menghadiri
gereja dengan pakaian serba mini, tampilan orang ini tentu akan menyinggung perasaan kebanyakan orang dari budaya, sehingga secara moral orang ini akan dijauhi. Yang ketiga adalah tabu. Istilah tabu berasal dari kata tapu, bahasa Tonga, atau tabu bahasa Puji, yang berarti dilarang, terlarang, atau dianulire. Dan konsep ini dikenal juga di kalangan masyarakat Maori, Hawaii, dan Malagasy. Konsep tabu ini mirip dengan haram dalam budaya Arab umumnya, namun jika dikaitkan dengan agama Islam, merujuk pada yang melanggar sesuatu tidak diperkenankan berdasarkan agama sehingga berakibat pada dosa. Contohnya seperti mereka yang memakan babi, anjing yang dilarang oleh agama. Dan yang keempat adalah hukum. Dalam cara pandang sosiologi dan ideologi, hukum diartikan sebagai suatu sistem aturan dan pedoman diterapkan melalui lembaga-lembaga sosial untuk mengatur perilaku. Selanjutnya adalah jenis dan sifat norma. Yang pertama adalah ada norma implisit, adalah aturan yang tersirat yang mengatur perilaku seseorang. Disebut tersirat karena aturan tersebut tidak terikat oleh hukum bersama yang mengatur perilaku tertentu. Contohnya, memang tidak ada larangan tertulis atau larangan yang terucap tentang cara seseorang perempuan mengenakan pakaian yang terlampau ketat sehingga menampilkan bentuk tubuh mereka. Namun mayoritas kelompok seperti mahasiswa di kampus atau umat di gereja tidak menyukai tampilan seperti itu. Dan yang kedua adalah norma eksplisif, adalah norma yang ditulis dan secara resmi dikomunikasikan sebagai aturan yang ditegakkan oleh otoritas, disertai dengan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Contohnya, pemerintah kabupaten atau kota dapat memberlakukan norma eksplisif seperti mewajibkan setiap kantor baik swasta ataupun pemerintah membangun kantor dengan motif rumah adat setempat, mewajibkan sajian menu makanan atau hidangan lokal dalam setiap pertemuan, rapat resmi, mengenakan pakaian dengan motif daerah. Yang ketiga adalah norma deskriptif, adalah norma yang diberlakukan bagi perilaku yang benar-benar harus dilakukan oleh individu atau sekelompok orang pada saat tertentu. Contohnya, ada semacam norma deskriptif yang mengungkapkan bahwa kita harus mengutamakan perempuan, ibu hamil, orang yang berusia lanjut, atau anak-anak untuk mendapatkan tempat duduk dalam angkutan umum. Itu seperti contohnya. Selanjutnya adalah yang keempat adalah norma pengganti, adalah norma berdasarkan pada apa yang seharusnya. Dalam istilah sederhana, norma pengganti melibatkan persepsi Anda tentang apakah suatu perilaku itu disetujui atau ditolak oleh kelompok tertentu. Contohnya, jika ada suatu saat ibu memberitahu agar Anda memperlakukan orang lain seperti yang Anda inginkan orang lain memperlakukan Anda, sebenarnya ibu sedang mengajarkan Anda norma pengganti. Dan yang terakhir adalah norma sosial, adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batas wilayah tertentu. Contohnya seperti makan dan minumnya secara sopan, tidak sambil berdiri tetapi dengan duduk. Apa itu adat kebiasaan? Menurut Merriam-Webster, custom atau adat kebiasaan merupakan sesuatu yang dipraktekkan oleh sekelompok orang atau banyak orang umum pada tempat tertentu. Contoh, para pengendara sepeda motor saling menyelip satu sama lain di jalan raya, atau kebiasaan berjabat tangan dengan seseorang ketika pertama kali bertemu dalam situasi resmi. Custom dapat diartikan sebagai praktek atau aturan yang mengatur perilaku dalam suatu komunitas tertentu, wilayah, cakupan tertentu, atau hubungan dagang tertentu dalam jangka waktu panjang, disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu. Sebuah kebiasaan yang valid harus diyakini secara wajar, tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang atau norma-norma terdahulu. Custom sering disebut adat dan kebiasaan. Custom adalah 1. Praktek kebiasaan, cara yang biasa atau kebiasaan bertindak yang sudah diketahui dan diakui oleh lingkungan. 2. Kebiasaan atau penggunaan secara kolektif atau konvensi. 3. Sebuah praktek yang begitu lama ditetapkan dan karena itu memiliki kekuatan hukum. 4. Praktek-praktek tersebut secara kolektif. Dan 5. Sosiologi pola kelompok, kegiatan rutin usually transmitted dari satu generasi ke generasi berikutnya. Custom adalah suatu perilaku atau tindakan tertentu yang biasa
1. Dilakukan oleh individu yang perilaku tersebut berlaku umum, bersifat permanen dan berkelanjutan dalam sebuah komunitas tertentu. Contoh, kebiasaan memberikan hadiah pada hari raya Natal. Habit selalu dimaknai dengan kebiasaan. Adalah suatu perilaku. 2. Atau tindakan yang sama yang biasa dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang atau cenderung bersifat alami, spontan, atau yang berakar dari keinginan seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Contoh, kebiasaan membaca surat kabar. 3. Praktis adalah suatu atau seperangkat perilaku atau tindakan yang bersifat fix berdasarkan prosedur dari yang memerintahkan untuk melakukan tindakan. Contoh, kebiasaan masuk kantor jam 7 dan keluar jam 14. Perbedaan antara kebiasaan dan perilaku. Kebiasaan versus perilaku. Kebiasaan dan perilaku seseorang dapat digunakan untuk menggambarkan karakter orang tersebut. Namun ada banyak perbedaan antara kebiasaan dan perilaku. Perilaku mengacu pada tindakan dari makhluk hidup atau sistem dalam menanggapi lingkungan. Ini adalah respon sistem atau individu untuk berbagai impulsions eksternal. Sementara itu yang dimaksud dengan habits atau kebiasaan di sisi lain adalah rutinitas perilaku karena perilaku tersebut terjadi secara rutin dan berulang kali, namun secara teratur. Fitur penting lainnya dari kebiasaan adalah bahwa hal itu terjadi tanpa sadar. Lagi pula, jika kita terlibat dalam kebiasaan, maka kita sebenarnya tidak sadar tentang rutinitas perilaku itu. Ini adalah perbedaan utama antara kebiasaan dan perilaku. Sangat menarik untuk dicatat bahwa kadang-kadang kebiasaan itu bersifat wajib. Perilaku di sisi lain dikontrol oleh sistem endokrin dan sistem saraf. Oleh karena itu diyakini bahwa kompleksitas dalam sistem saraf akan mengakibatkan kompleksitas dalam perilaku juga. Apa itu tradisi? Kata tradisi berasal dari bahasa Latin tradere atau traderer yang secara harfiah berarti mengirimkan, menyerahkan, memberi untuk diamankan. Tradisi adalah suatu ide, keyakinan, atau perilaku dari suatu masa yang lalu diturunkan secara simbolis dengan makna tertentu kepada suatu kelompok atau masyarakat. Karena itu makna tradisi merupakan sesuatu yang dapat bertahan dan berkembang. Ringkasan teori norma budaya. Dalam diskusi tentang teori norma-norma budaya pada tahun 1970, Melvin de Fleur menunjukkan bahwa media massa selektif menyajikan dan menekankan ide-ide kontemporer tertentu, atau nilai-nilai dan norma-norma yang berpengaruh dengan memperkuat atau mengubah pendapat audiens. Teori norma budaya berpendapat bahwa program televisi menyajikan gaya hidup aktif pada orang tua yang dapat mengubah sikap pemirsa ke arah yang sama. De Fleur juga menunjukkan bahwa teori norma-norma budaya memberikan landasan bagi teori pembelajaran sosial yang lebih komprehensif. Penelitian menunjukkan bahwa media massa memiliki sedikit kekuatan untuk mengubah norma-norma dari waktu ke waktu, tetapi lebih cenderung mencerminkan dan memperkuat tren yang sudah ada. Para peneliti yakin media massa dari waktu ke waktu bertindak untuk membuat dan mengubah norma-norma sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar.